Saat itu ulangan isi pertanyaan tidak banyak, hanya 5. Mungkin dia merasakan kita kebingungan dan bisa jawab lama, jadi belajar buka dia terus, buka dia terus. Mungkin saya sering mengatakan ini mengayomi dia. Bukan hanya itu, bahkan mungkin di saat kita belajar kitab Alfiyah, nanti kata beliau, kalau beliau munyi bedo, rumah atau tergantung. Tadi baca, kan betul di film Alfiyah bisa. La aku tunjuk anil haijai wala tawalan zuratul abdai. Ini bukan cerita. Ini contoh dan apa nih? Ini bagaimana? Contoh dan apa nih? La aku tunjuk anil haijai wala tawalan zuratul abdai. Itu saat nasyalpia dapat mafullah. Hari baca. Mungkin kalau tak bisa nebus guna kita, guna apa. Tapi saya sengaja. Orang mencoba sampai saya pergi, kita pun terus dia mengatakan itu. Tapi ada saya cakap, saya ampun gitu, ampun. Itu bukan hanya kita dari pondok pesantren bisa kita keluar, itu tetap diayomi. Ini pernah saya lebih nasihat. Jadi saya baru membangun pondok pesantren itu sudah 14 tahun. Mungkin dirasakan bagi saya memang bisa. Ingin saya pulang ke kampung Siantan di tempat saya. Jadi saya dipanggil dalam kamar beliau. Jadi saya banyak hidangan-hidangan. Di antaranya kata beliau, memprosedur sore pakai jadi di pendidikan Islam atau Islam. Tapi ketika bila dia 6 tahun, tapi dia berkata secara ekonominya. Pastor juga dianggap ke sejasa Al-Fatihah 40 itu. 40 bacanya ibadah. Nah ini guru kita yang selalu mengayomi, bukan hanya kita ada di pesantren, tapi kita ada di luar pesantren juga tetap. Makanya beliau meluangkan waktu setiap bulan Maulid itu menghadiri kota Pontianak untuk beri siraman rohani kepada alumni-alumninya yang ada di Kalimantan Barat ini. Ini harus kita kenal. Beliau sudah mendahului kita. Hanya wejangan-wejangan kita kenal. Hanya fatwa-fatwa beliau kita kenal. Hanya pendidikan-pendidikan kita kenal. Kita laksanakan dengan baik. Kita terapkan kita bersama. Mari kita mengisikan dengan baik untuk kita bersama-sama maju untuk membumikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Hadistiwa ini. Dengan kita berganti tangan, insya Allah kita berhasil. Kita berhasil. Nah, beliau sudah mendahului kita. Itu memberi ibrah kepada kita. Juga kita seperti beliau juga akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita menghafal sebillah datang itu mengingatkan kita bahwa kita akan kembali seperti beliau juga. Namun kita hadir di hal ini agar mendapatkan berkah beliau sekaligus syafaat beliau untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan, Yusadimu yawmal qiyamati thalathatu al-anbiya wal ulama wasyuhada. 3 golongan manusia yang berhak memberikan syafaat nanti pada hari kiamat itu ada 3 golongan manusia. Yang pertama para nabi, yang kedua itu ulama. Kita tidak meragukan, meyakinkan keulamaan beliau itu. Makanya kita hadir di saat ini untuk mendapat rasa cinta dari beliau agar mengalir berkah dari beliau itu. Yang ketiga itu para syuhada. Jadi mari. Jadi yang sangat kita cinta sudah mendahului kita. Itu memberikan peringatan kepada kita juga akan seperti beliau akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman Allah menciptakan manusia tidak ada yang kekal. Itu dinyatakan sendiri oleh Allah dalam ayat suci Al-Quran. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in matta'fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut falahlukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un kata Allah. Kata Allah, tidak aku ciptakan seorang manusia itu hidupkan. Apabila kamu mati maka apakah mereka bisa hidup kekal? Setiap yang bernafas pasti mengalami mati. Dan aku uji kata Allah kalian dan bisa dengan keburukan.
bil khair dengan kebaikan, fitnatan sebagai ujian, wa ilaina turja'un, kepada kami lah kalian itu kembali. Jadi yang diberi serba melarat, serba kesusahan, serba kesulitan, itu ujian dari Allah. Diberi kesenangan, serba mewah, serba nyaman, itu juga ujian dari Allah. Jadi kita tidak lepas dari hal-hal yang demikian, dan kita tidak akan pernah lari dari maut ini. Juga Allah menyatakan dalam ayat suci Al-Quran, Qul innal mautan ladzi yutafiruna anhu fa innahu mulaqikum. Itu dinyatakan. Katakanlah Muhammad, kata Allah, bahwa sejauh itu kalian ingin lari daripada maut, tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum. Semua itu akan menjemput, bukan mencari. Kalau mencari kita bisa. Kalau mau mengejar kita di jam sepakat, kita bisa lari ke Sungai Jawi. Kalau di Sungai Jawi di sana kita berlari ke Selatan. Tapi kata Allah, mulaqikum, mau itu menjemput, langsung menjemputnya. Jadi kita tidak bisa bergerak. Ini akan terjadi kepada kita juga. Kan hanya kita ini merasa hidup dulu baru mati, sehingga tidak jarang mengatakan hidup hanya sekali. Ini tidak benar. Menurut versi agama kita, hidup untuk hidup selanjutnya, bukan hidup untuk mati, bukan. Tapi kita diciptakan mati dulu baru hidup. Coba kita buka dalam surat Al-Baqarah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kata Allah, Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup baru hidup. Untuk apa Allah menciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kata Allah, untuk Allah uji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang tinggi kedudukannya, bukan yang umumnya kegiatan, tapi siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Ini ayat ini biasanya berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kita hubungkan dengan ayat surat Baqarah ayat 28, Allah menyatakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum wa ilaihi turja'un. Kaifa, kata Allah. Kata santri kita dulu masih ngaji tafsir, dikatakan oleh ulama tafsir, kaifa ini istifham ingkariyah, di mana ta'jub li tanbih. Artinya kata Allah tuh heran, bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Ilmu apa yang kalian miliki? Kekuatan apa yang dimiliki? Kehebatan apa yang kami miliki? Kau bisa kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Sedangkan itu kata Allah dari benda mati. Nah, kenapa saya ngambil makna benda mati di sini? Karena Imam Tabari dalam kitab tafsirnya memberi takrif definisi tentang ayat tersebut. Dikatakan oleh Imam Tabari, kaifa takfuruna billah wa kuntum nutfatan fi aslaba abaikum faja'alakum basharan ahya'an thumma yumitukum thumma wa huwa muhyikum yaumal mahsyari wa ba'ithukum yaumal mahsyari lithawabi wal adab. Kata Imam Tabari, bagaimana kamu kafir kepada Allah sedangkan itu nutfah adalah sperma. Kata saja al-maniyu, mani menjadi mudhura al-kejibiyu. Lalu kenapa bisa kafir? Jadi berarti kemudian oleh Allah dijanji sama manusia yang hidup dalam rahim ibu. Kemudian oleh Allah dimatikan kembali. Kemudian setelah itu kata Imam Tabari dihidupkan kembali di hari perkumpulan manusia di padang mahsyar untuk menerima pahala dari Allah atau sebaliknya adab dari Allah. Dari hal yang demikian wajar kalau Imam Ghazali pernah menjelaskan bahwa kita manusia hidup dari 5 alam. Hanya kita merasakan hidup dulu baru mati. Imam Ghazali pernah menyatakan bahwa kita manusia hidup dari 5 alam. Yang pertama, kita hidup dari alam roh. Dan berapa lama kita hidup dari roh? Kita tidak tahu rahasia Allah. Nah, dari alam tersebut kita dipindah ke alam yang kedua, yaitu alam rahim. Dari alam itu dipindah ke alam rahim. Berapa lama dalam alam rahim juga kita tidak ada yang tahu. Hanya menurun penjelasan secara fikih
Paling sedikitnya wanita hamil itu 6 bulan, paling sedikitnya kabarnya 9, 10 sampai 11, 12 bulan, paling akhir paling banyak untuk hamil itu 4 tahun. Ini yang dialami oleh Imam Syafi'i sendiri menjadi kebijakan dalam fikih Imam Syafi'i. Apabila ada wanita yang suaminya meninggal, tidak pernah ditalak oleh suaminya, tidak pernah mengatakan talak, tapi meninggal dihukumi tidak nyambung apa-apa, putus hubungan. Wanita ini tidak boleh kawin. Kecuali setelah 4 tahun, itu kalau masih idah yang normal, idah pakai suhu lagi, pakai idah buhu. Setelah habis itu bapak bisa melangsungkan perkawinan lagi. Menjadi nah, dalam rahim kita ada yang tahu. Nah, di alam rahim inilah kita dipindah ke alam yang ketiga, yaitu alam yang sekarang ini. Selagi tengah mampir kita dibuka sebini pindah kita. Nyata ni lebih betul betul boleh air. Kenapa sih kita? Ni kita saya sangat busuk. Kita tak ingin sombong kita pada dengan mampir. Kita tidak rasa sakit. Kuliban sampian kita melalui proses kita. Datang kamu itu bukan antum bertepun tambah dengan surat Al-Syiqaq. Nah, itu harus dikudu berbanding dengan itu kepikir bakal sebut tubuhku. Siapa nak ambil kuliban sampian di alam dunia ini juga ada yang tahu. Tergantung kontrak umur yang di saat kita kandungan 4 bulan dalam rahim ibu. Di sana sudah ditetapkan umur berapa, usia berapa, hari berapa, hari apa, dan tahun berapa wafatnya itu sudah ditetapkan. Dalam kandungan ibu usia 4 bulan. Nah, apa kita harus menyerah dengan takdir kita? Kita oleh Allah diberikan 2, diberikan ikhtiar juga diberikan doa. Makanya Rasulullah sendiri menyatakan dia kita tidak doa. Tidak akan bisa mengerti kecuali dengan doa permohonan. Ini dibuktikan dalam biografinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada seorang itu mau berdagang. Orang Arab ini berdagang terus dalam 1 tahun 2 musim. Di saat awal musim panas dan musim dingin. Di saat ini salah satu pedagang Iswan dengan Imam Humat, gurunya Imam Ghazali. Kata Imam Humat, Imam Humat, kamu jangan berdagang. Kalau kamu berdagang terpilih, kamu akan dirampok dan kamu mati, hartanya habis sudah semuanya. Kata orang tadi, bagaimana? Saya ini sudah mempersiapkan dagangan-dagangan harus saya bawa lagi. Jadi beliau suan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Jailani, kamu berangkat terpilih, kamu akan untung berlipat ganda. Ya, singkat cerita, ia berangkat. Setelah nyampe di dagangan itu luar biasa. Bukan hanya 10 kali lipat, 100 kali lipat keuntungannya. Nah, setelah selesai bayar itu pulang. Nah, Arab ini biasanya di tengah perjalanan itu berkemah dengan rombongan, karena berangkat perjalanan kadang-kadang 200 onta, 60 onta, 100 onta. Di tengah perjalanan berkemah ini lalu dia bermimpi bahwa seluruh rombongan dirampok dan dirinya disembelih darahnya. Sehingga orang ini merasakan tapi darah itu ada, tapi saya dicubit sakit, apa saya sudah mati? Tapi tidak, darah itu ada di lehernya. Singkat cerita lalu pulang ke dokter. Di saat itu suan kepada Imam Humat. Kata Imam Humat, belum nyampe kepada Imam Humat, kata Imam, kamu jangan lihat saya dulu, kamu kepada Syekh Abdul Jailani. Kalau berkah doanya Syekh Abdul Jailani, kamu itu takdirnya oleh Allah dipindah dalam mimpi. Jadi kata Syekh Abdul Jailani itu setelah nyampe, saya bukan hanya berdoa katanya. Saya untuk kamu sadar kami baca istighfar 16 kali 16 kali dan semoga kepada Allah, maka doa itu dikabulkan, takdirkan oleh Allah dipindah ke dalam mimpi. Maka ini kita tidak punya, kita diberi yang kita diberi doa permohonan. Ya, kalau doa sudah tepat, ya sudah diungkapkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan alam yang ketiga ini kita dipindah ke alam barzakh, alam yang keempat. Nah, alam keempat ini di sana ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Bu, percaya tidak Bu ada nikmat kubur ini, siksa kubur Bu? Percaya?
Kalau tak percaya dibuktikan malam ini. Kita dari tanah ada yang tidur semalam, tapi bagi tadi kalau memang ada malaikat bisa cepat digoyang tak itu dari dibongkar. Saya mau diceritakan salah satu Agus dari Agus Siam. Dia pernah cerita dengan saya. Pada satu saat ada Pak Haji itu naik dari Nurmanis. Lalu ditanya dari Siamlah, Pak Haji kamu kok naik dari sini dari mana? Saya dari desa itulah. Kamu orang sini? Bukan. Saya dari Makassar. Nah kenapa ke sini? Saya tiap tahunnya berziarah kepada makamnya seorang ibu di Nurmanis. Itu dia cerita. Pak Haji ini di saat hujan dengan penegasan bahwa di Nurmanis itu ada wanita mati ranaan, kata orang tiranaan. Tahu bu mati ranaan? Mati di mesinnya dulu. Diyakini oleh orang Madura itu kalau mati dalam keluarga itu dilahir dalam kubur itu lahir. Maka kata Pak Haji itu, saya berangkat di Pamekasan menuju itu di pinggir sungai. Dari batas sungai itu sekitar 150 meter. Saya pakai sinter itu disambung 3, baterainya 12. Terus saya gali. Sebenarnya baru separuh saya gali jarak 1 meter itu sebab tahun itu sudah minat hampir sama perut saya. Cuma dipaksa menginginkan orang Madura itu dulu itu percaya kalau mengambil jari manis yang bayi yang lahir dalam kubur itu kalau mencuri itu tidak kelihatan. Jadi sahabat-sahabat ke paspor terong hijau tadi, terong hijau kemudian itu yang beri contoh bahwa narkos itu juga dinyakin di kelegas sedang kopi boleh seksa kopi berdak nikmat kopi. Nah Pak Haji ini terus menggali. Dia rasa depan itu sudah semakin lagi belum tahu menyenang. Lalu dipaksa katanya. Setelah tembus, sinter itu lampu baterai itu baterai depan dan dihidupkan tidak aja. Berapa ya keunggulan itu 1 meter kali 2 meter. Setelah disinter ke bawah itu kayak berlian lagi lantainya. Kata beliau, kalau saya ingin kaya, tidak usah jangan menjarinya. Pakaian bayi dan tempat pakaian bayi itu dari emas semuanya. Kemudian itu tujuh-tujuh tidak akan pernah habis. Tapi karena ingin ibu jarinya kelingkingnya jari manisnya bayi, saya paksakan. Setelah mengambil jari-jari, lalu ada burung sebesar burung garuda katanya. Langsung mengambil burung itu mau menghantam. Saya lepaskan lagi. Saya ambil lagi, menghantam lagi. Akhirnya, saya ambil gigit, saya bawa lagi. Ya alhamdulillah kata Pak Haji itu, masih di longsatnya, saya pernah mencuri di bank Jerman, tidak pernah dikelihatan. Dan baru hari saya pernah beli minyak di Jerman katanya, yang paling mahal, tapi kalah dalam baju saya dibawa mencuri dari mandi bayi dalam kubur itu. Sampai tapi sekarang sudah disangka ke beliau yang dulu dikembalikan yang punya status Islam itu. Sekali lagi jangan dituduh mencurinya. Saya yang beri contoh bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu benar, bahwa dalam kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kebetulan Pak Haji itu masuk dalam kubur menjumpai orang yang sedang mendapat nikmat kubur. Seandainya sebaliknya mungkin ikut terbakar. Mungkin ikut terbakar. Alhamdulillah Pak Haji menjadi insaf semua dikembalikan. Jadi dalam bersih sampai kapan kita ini dalam bersih? Juga kita tidak tahu. Sampai kiamat. Sampai kiamat. Semuanya wajib dalam kubur itu ingin cepat kiamat. Yang selamat itu ringan berdoa kepada Allah. Kiamat akan cepat. Ini baru angin-angin dari surga kayak begini nikmatnya. Apalagi di surga kayak apa? Maka kita dicepatkan. Yang kena siksa juga berdoa demikian. Tidak tahan ya Allah. Mau ke neraka dan disangkanya alam daerah lebih ringan dosanya. Setelah nanti oleh Allah betul-betul dikiamatkan nanti, lalu dia berdiri. Rabbana ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa ar-mursalun. Ini surat Yasin.
Ini kata Imam Al-Wahidi, ini nanti teriakan-teriakan orang kubur yang dalam kubur dapat siksa dari Allah yang minta tempat dikiamatkan. Setelah betul-betul dikiamat ia menjerit. Kenapa? Dilihat siksa kiamat lebih dari 1000 kalinya. Makanya menjerit ya wailana man ba'athana min marqadina. Ya wailana, celakalah kami. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Dianggap disiksa oleh mereka mungkar nakir, dianggap tidur. Kenapa? Yang lebih ringan dibanding siksa neraka yang lebih dahsyat lagi. Jadi sangat disiksa oleh mereka mungkar nakir dan yang itu dalam kubur. Jadi nanti lebih dahsyat lagi. Baru dia merasa menyesal sampai kiamat. Baru setelah hidup dalam kubur ini, kata Imam Ghazali, kita lalu dipindah alam yang kelima, yaitu alam sebenarnya, yaitu alam akhirat yang kekal dan abadi. Sudah tidak ada menyiapkan umur lagi. Yang masuk surga kalau yang laki-laki usianya hampir sama, usia 25 sampai 32 tahun. Kalau perempuan dari usia 15 sampai 20 itu sama rata. Maka nanti dalam surga tidak ada menanyakan umur berapa, lahir tahun tidak ada, semuanya hampir rata. Nah inilah perjalanan kita sebenarnya yang kita hadirkan oleh Hadrat Syekh Al-Mu'allim, mengingatkan kita kembali bahwa kita nanti seperti beliau juga kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat tetesan berkah dari beliau untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yang untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara singkat hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kata orang Melayu mengatakan, apabila ada kaca yang pecah, hanya saya merontakkan ayunan. Apabila ada kata-kata yang salah, hanya ampunan yang saya harapkan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.